Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Hamidah dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, kelas 2021B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Hukum sebagai Kontrak Sosial di dalam Kehidupan Masyarakat. Kontrak dilahirkan atas dasar kebebasan manusia sebagai implementasi hak asasi manusia. Prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak yang berasal dari paham individualis melahirkan politik ekonomi pasar bebas untuk mengejar kesejahteraan individu. Penerapan prinsip kebebasan berkontrak menjadi permasalahan bagi negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Indonesia memandang kebebasan berkontrak sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan memandang kontrak secara subjektif. Dalam kehidupan sosial, terdapat 3 sektor yang saling terkait satu sama lainnya, yaitu pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil. Ketiga sektor masyarakat itu selalu tidak dapat melepaskan diri dari kontrak sebagai suatu keniscayaan yang menjadi sarana penting sendi kehidupan manusia, karena manusia baik secara individual maupun kolektif dapat mengembangkan kualitas hidupnya. Kontrak sebagai sarana kehidupan individu maupun sosial banyak dioperasionalkan setiap hari di seluruh dunia dan menjadi penting dilakukan dalam kegiatan dunia bisnis dengan kontrak perusahaan-perusahaan, individu-individu, dan pemerintah dapat berinteraksi satu sama lainnya dengan cara membuat aturan-aturan yang jelas dalam interaksi tersebut. Kontrak itu sendiri pada dasarnya adalah implementasi kebebasan suatu hak yang dimiliki setiap manusia karena ia adalah manusia. Dalam persepsi kenegaraan, kebebasan itu sering diungkapkan sebagai kebebasan sipil yang secara khusus merujuk pada apa yang disebut dengan hak asasi manusia. Kontrak sebagai implementasi hak asasi manusia. Dalam realitas kehidupan manusia, hak fundamental itu saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan lainnya, salah satunya dalam wujud kontrak. Kebebasan berkontrak adalah hak dasar individu untuk masuk ke dalam perjanjian itu untuk memperoleh atau menyerahkan harta, jasa, atau mengubah hubungan hukum. Kontrak sebagai HAM merupakan pendapat klasik sebagaimana yang dikemukakan oleh Grotius bahwa hak untuk mengadakan kontrak adalah salah satu HAM. Pada sisi lain, Thomas Hobbes menerangkan setiap individu diberdayakan untuk menikmati kebebasan mereka secara bebas tanpa gangguan orang lain sebagai hak dasar yang diperoleh melalui kontrak hak itu. Kontrak sebagai sarana mengimplementasikan hak fundamental Kontrak sebagai sarana mengimplementasikan hak fundamental terlihat 3 hal. Yang pertama, kontrak dibangun atas dasar kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Rousseau berpandangan kebebasan manusia itu berasal dari alam, karena itu manusia harus bebas membangun setiap hubungan hukum. Kebebasan itu sendiri sebagai bentuk kemampuan untuk berkeinginan memilih dan memutuskan atau agar tidak ada gangguan dari luar. Peran dan fungsi kebebasan berkontrak berasal dari gagasan nilai universal yang menyusupi prinsip dan konsep hukum otonomi atau otonom sebagai inti dari nilai-nilai ini. Dalam hukum kontrak, kebebasan menjadi prinsip utama dan berlaku pada semua sistem hukum yang ada di dunia. Prinsip itu disebut dengan istilah freedom of contract, yaitu kebebasan berkontrak. Yang kedua, kontrak dibangun sebagai bentuk pertukaran kekayaan. Kontrak sebagai bentuk pertukaran yang saling menguntungkan telah diterima sejak peradaban manusia yang amat sederhana dan terus berevolusi ke arah yang memperluas kebebasan. Dan yang ketiga, kontrak dilahirkan untuk membangun kualitas hidup manusia. Hal itu berhubungan erat dengan kepemilikan. Catherine Krauss berpendapat, hak kepemilikan berkenaan dengan standar hidup yang layak dan hidup yang bermartabat bagi setiap orang. 3 hal yang berhubungan dengan kontrak tersebut sesungguhnya melukiskan hak sipil manusia yang dalam hukum kontrak Indonesia dapat dipahami melalui pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak dan kesejahteraan manusia.
Bangunan hukum kontrak pada umumnya, termasuk hukum kontrak Indonesia, disanggah oleh prinsip kebebasan berkontrak yang ditopang dengan prinsip konsensualisme dan prinsip kekuatan mengikat perjanjian dalam hukum kontrak Indonesia. Hal itu dapat ditemui pada pasal 1338 KUH Perdata yang mengatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Kebebasan membuat kontrak terkait langsung dengan kebebasan yang berhubungan dengan kebebasan integriti manusia, sebagaimana dapat dimaknai dari frasa tidak seorang pun dapat dipenjara dari pasal 11 Konven Internasional Hak Sipil dan Hak Politik sebagai instrumen HAM internasional yang lengkapnya mengatakan tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian. Kebebasan itu merupakan cornerstone dari tata ekonomi internasional yang terbuka, berorientasi pasar, dan kompetitif. Dasar pemikiran pengaturan prinsip kebebasan berkontrak dalam UNIDROIT adalah jika kebebasan berkontrak tidak diatur, maka dapat terjadi distorsi. Tetapi sebaliknya, apabila pengaturannya terlalu ketat, maka akan hilanglah makna dari kebebasan berkontrak itu sendiri. UNIDROIT berusaha untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang diharapkan dapat memberi solusi persoalan perbedaan sistem hukum dan kepentingan ekonomi lainnya. Sebagaimana terlihat dalam common law Inggris yang menganut paham utilitarisme, di mana inti hukum kontrak terletak pada kebebasan untuk menyelesaikan kontrak. Kebebasan kontrak utamanya kebebasan ekonomi dan untuk secara sukarela terlibat dalam transaksi ekonomi tanpa ada resiko gangguan hukum kecuali membayar pajak. Beda dengan sistem civil law yang menganut rasionalisme Prancis dan idealisme Jerman yang lebih menekankan pada tugas, akal, keinginan, dan semangat. Prinsip kebebasan penting dipahami karena terkait tiga hal. Pertama, kebebasan berkontrak bisa memajukan kesejahteraan umum, efisiensi ekonomi, atau beberapa tujuan lainnya. Pendekatan instrumental untuk menilai kebebasan berkontrak adalah karakteristik analisis hukum ekonomi. Kedua, kebebasan kontrak mungkin berharga dalam haknya sendiri, terlepas dari nilai instrumentalnya. Kebebasan memilih merupakan hal yang penting. Mungkin orang lebih bahagia ketika mereka dapat memilih sendiri, atau mungkin memiliki lebih banyak pilihan adalah hal yang baik. Terlepas dari pengaruhnya terhadap efisiensi atau kesejahteraan, ketiga, kebebasan memilih sebagai doktrin dalam hukum kontrak. Doktrin itu mengasumsikan manusia bebas dan otonom. Mereka mampu menentukan jalan yang dianggap baik bagi dirinya, termasuk dalam membentuk institusi hidup bersama. Kebebasan membuat kontrak berpijak pada individu sebagai sumber dari semua kesejahteraan dan kehendak individu sebagai dasar semua kekuasaan. Kebebasan kontrak ditambah dengan mekanisme penegakan hukum kontrak menciptakan kondisi di mana pasar berkembang biak, membawa manfaat kedua pihak yang bertransaksi, penyaluran kekayaan yang mereka hargai lebih. Hubungan kontrak merupakan hubungan manusia pribadi yang dikenal hubungan sipil atau privat. Berbeda dengan norma hukum dalam bentuk undang-undang yang subjek pembuatnya adalah negara sebagai entitas tertentu dalam bentuk identitas bersama kehidupan manusia. Norma hukum undang-undang yang dibuat oleh negara didasarkan pada kebebasan yang dimiliki kekuasaan negara, di mana kebebasan negara itu diperoleh berasal dari kontrak sosial atau perjanjian sosial. Kebijakan negara terhadap kontrak sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan sosial. Pada kesempatan di atas, kebijakan negara terhadap kontrak sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan sosial. Pada kesempatan di atas telah diulas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang berlaku bagi hukum kontrak yang intinya menyangkut dua hal. Pertama, kontrak sebagai perwujudan kebebasan manusia. Kedua, kontrak sebagai sarana menciptakan kesejahteraan ekonomi manusia baik secara pribadi maupun kolektif. Apa yang disebutkan terakhir berhubungan dengan kebutuhan ekonomi manusia dan yang disebutkan lebih awal tentang kebebasan integriti manusia. Dari dua hal itu tidak dapat dipungkiri kebebasan ekonomi tidak terlepas dari kebebasan.
Latar belakang dibentuknya norma hukum larangan perjanjian dalam Undang-Undang Anti Monopoli dijelaskan dalam penjelasan umum di mana sebelumnya kebijakan pemerintah dinilai kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga tidak memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Dari penjelasan umum ini dapatlah dilihat dari pemikiran pembentukan undang-undang anti monopoli setidaknya memuat 3 hal, yaitu 1. Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat. 2. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Dan yang ketiga, setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Dalam sudut pandang ini, maka kontrak dipandang dari sisi kemasyarakatannya di mana semua hak milik mempunyai fungsi sosial. Apa yang disebutkan terakhir ini tergambar bahwa negara Indonesia adalah suatu negara kesejahteraan sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang mengharuskan terwujudnya demokrasi ekonomi di Indonesia. Dari analisis terhadap kebijakan hukum terhadap daya laku kebebasan berkontrak sebagai prinsip utama hukum kontrak yang berlaku universal, termasuk hukum kontrak di Indonesia, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kontrak adalah implementasi hak hidup, kebebasan, dan hak milik dalam interaksi antar sesama manusia yang diimplementasikan ke dalam hukum guna menghormati, melindungi, dan memenuhinya segala hak asasi manusia. Kedua, prinsip kebebasan berkontrak berkaitan dengan kebebasan integriti manusia yang memiliki hak fundamental menyangkut harkat dan martabat manusia yang berhubungan dengan kualitas hidup atau kesejahteraan pribadi dan kesejahteraan hidup bersama manusia. Dan yang ketiga, daya laku prinsip kebebasan berkontrak dibatasi dalam kegiatan dunia usaha di Indonesia, ditujukan untuk menyeimbangkan kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, bila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.